Bab 91-95. Bab 91, Pertemuan di Malam Hari. Siapa kamu? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang berpakaian hitam itu mengangkat bahunya tanpa daya. Setelah hening sejenak, sebuah suara tua perlahan terdengar, saya yakin Anda pernah melihat saya di rumah klan Xiao. Dengan ringan menggoyangkan kaki putih saljunya, pandangan Sun Er berkeliling. Dia begitu saja bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu pergi ke klan Jialai? Saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dipercayakan oleh seseorang, Sun Er buru-buru bertanya, menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajahnya yang indah, Sun Er melompat ke depan. Tubuhnya seolah melayang di udara. Di jarinya, api emas pucat spiral dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. Hehe, gadis kecil, aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan lelaki tua ini. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Sun Er merajut alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas spiral terus muncul. Melihat Sun Er menolak untuk menyerah, kedua pria berjubah hitam itu sakit kepala. Sambil menghela nafas sekali lagi, Yao Lao tanpa daya berkata, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika aku menyakitimu secara tidak sengaja, pria itu akan patah hati. Baiklah, aku takut padamu. Hari ini, ada seseorang yang bodoh yang mengambil keuntungan dari seorang gadis yang dijunjung tinggi oleh pria lain. Pria lain ini kebetulan mengenal saya jadi saya diminta untuk melakukan beberapa tugas. Apakah menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk lari kemana-mana di tengah malam? Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan, wajahnya yang indah berangsur-angsur memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam, dia berkata dengan senyum lebar, seperti yang diharapkan. Tuan tua dan Xiao Yan Ge memiliki hubungan. Perubahan yang cepat dalam caramu memanggilku. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Di masa lalu, itu hanya tebakan yang tidak bisa kupastikan. Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk kepada Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun saya tidak mengetahui latar belakang Pak Tua, saya percaya bahwa Anda ada hubungannya dengan Xiao Yan Ge yang mampu menyingkirkan dirinya yang melemah dari tahun lalu. Yao Lao tertawa samar, tidak menyangkal atau membenarkan hubungannya. Dengan matanya yang indah menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik, terlepas dari apa motif asli Pak Tua dalam mendekati Xiao Yan Ge, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya. Sun Er akan memandang siapa saja yang mengancam Xiao Yan Ge dengan permusuhan. Tuan tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, saya memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Petik 2, cek, sungguh gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tercengang saat dia berkomentar. Satu-satunya harapan saya adalah agar Xiao Yan Ge tidak tertipu dan disakiti oleh orang lain. Dengan sedikit senyuman, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, sudah terlambat. Aku harus kembali ke rumah. Saya harap Anda tidak akan memberitahu Xiao Yan Ge apa yang telah Anda saksikan malam ini. Yakinlah, saya tidak akan menyebutkan satu kata pun. Yao Lao mengangguk. Di dalam dirinya, dia dengan bercanda menambahkan, karena dia telah menyaksikan semuanya sendiri. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Tepat saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut saat dia menatap botol giok itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu mungkin akan lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini mengandung energi replenishment powder. Simpan dan pulihkan dengan cepat. Jika tidak, seseorang akan merasa sakit hati melihat penampilanmu yang sakit-sakitan. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er memerah. Membawa botol giok di tangannya, dia mengangguk penuh terima kasih pada pria berjubah hitam itu sebelum dengan ringan menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan memperhatikan sosok yang menghilang,
Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saat itu, ketika kamu diam-diam memasuki kamar gadis itu dan anehnya muncul dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, kamu secara tidak sengaja memegangnya dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, keberuntunganmu adalah sesuatu yang membuat orang lain iri. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan menggosok hidungnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena insiden di masa kecil mereka, Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan kepada orang lain. Tentu saja, pemikiran-pemikiran hipotetis ini tidak mengandung air di depan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis di saat yang paling rapuh dan secara tidak sengaja meninggalkan ingatan yang hanya terdiri dari dia di dalam hatinya. Tertawa sedikit bangga, Xiao Yan menangkupkan tangannya di belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melesat menuju rumah klan Xiao. Begitu dia sampai di rumah klan Xiao, Xiao Yan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak memberitahunya tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiao Yan buru-buru melepas jubah hitam dan menyimpannya di dalam ring penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, malam yang indah." Di pagi hari berikutnya di rumah klan Jialai. Ekspresi Jialai saat ini suram dan menakutkan. Benang aura dingin terpancar dari tubuhnya, menakuti pelayan wanita cantik yang berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya ke seberang ruangan tempat Liu Xi tinggal, Jialai berkata dengan tegas, "Kamu mengatakan bahwa Liu Xi telah menghilang." "Ya, pemimpin klan. Kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu Xi sudah hilang saat itu." Pelayan rendahan ini telah bertanya kepada penjaga di luar tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu Xi. Pelayan wanita itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, saya belum mendeteksi dia pergi." Selain itu, ada penjaga tingkat Dousi yang ditempatkan di dua pintu masuk ke rumah klan Jialai. Dengan kemampuan Liu Xi dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang menyadarinya. Gadis ini juga tidak tahu. Wajah gadis pelayan itu pucat. Dia takut Jialai akan menyalahkannya. Jialai merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang gemetaran. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat aksi Jialai, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuhnya yang berlutut, bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang sunyi, Jialai tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan kecil abu di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar kencang, Jialai membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengekstrak beberapa bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya. Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jialai menghela napas panjang. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali muncul dari dalam hatinya. Liu Xi, benar-benar dibunuh di bawah pengawasanku. Bab 92, Rob. Pada saat Xiao Yan bangun dari tidurnya, langit sudah sangat cerah. Sinar matahari yang hangat masuk melalui celah di jendela, meninggalkan bintik-bintik cahaya di tanah. Bangun, tatapan mengantuk Xiao Yan kabur saat dia duduk di tempat tidur dan menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilangkan keinginannya untuk terus tidur. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan malas bangun dari tempat tidur dan mencuci wajahnya secara acak. Saat dia selesai mencuci, ketukan samar bergetar dari pintu. Ini ditambah dengan suara lembut dan lembut seorang wanita muda, "Xiao Yan Gege, apakah kamu belum bangun?" Mendengar suara ini, alis Xiao Yan berkedut. Dia dengan cepat menyeka kelembaban di wajahnya dan berjalan ke pintu. Pintu berderit saat dia perlahan membukanya. Setelah membuka pintu, cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju hijau yang berdiri diam di ambang pintu. Hari ini, Sun Er sekali lagi mengenakan pakaian hijau. Pakaiannya yang sesuai cocok dengan kehalusannya yang seperti lotus, mendorong pria muda di ruangan itu untuk mengeluarkan pujian di dalam hatinya.
Setelah secara acak memindai tubuh halus dan ramping Sun Er, tatapannya akhirnya mendarat di wajah kecil yang agak pucat dan indah. Alisnya tidak bisa membantu tetapi membentuk kerutan. Apa yang terjadi? Dengan mata besar yang menawan terfokus pada ekspresi Xiao Yan dan tidak menemukan apapun selain tuduhan. Sun Er segera menjawab sambil tersenyum, aku tidak enak badan. Ini bukan masalah besar, tidak enak badan. Alis Xiao Yan berkedut saat dia berjalan keluar dari ruangan. Setelah menutup pintu, telapak tangannya tiba-tiba meraih tangan kecil Sun Er. Douqi yang lemah dan hangat di bawah kendali persepsi spiritualnya, perlahan-lahan beredar di tubuh Sun Er. Sesaat kemudian, Xiao Yan tanpa ekspresi mengambil Douqi-nya dan menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya teknik rahasia yang digunakan Sun Er tadi malam sangat melelahkan. Di tubuhnya sekarang, hanya sedikit Douqi yang lemah mengalir. Jelas, ini adalah akibat dari penggunaan teknik rahasia. Pada pagi hari, ada banyak anggota klan yang bangun untuk berlatih. Kelompok ini dipenuhi rasa iri saat melihat Xiao Yan memegang tangan Sun Er sambil berdiri di ambang pintu. Xiao Yan GG, wajah merah Sun Er berbisik ringan saat dia berjuang untuk membebaskan tangannya. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu lemah? Meletakkan tangan kecil Sun Er, Xiao Yan menegangkan wajahnya dan berkata dengan lembut. Setelah mata besar yang cerdas itu memindai wajah Xiao Yan dan sekali lagi tidak menemukan apa-apa, Sun Er diam-diam menghela napas lega dan tersenyum. Kemarin saya telah mencoba melatih teknik Dou yang melampaui level saya dan inilah hasilnya. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Xiao Yan GG tidak perlu khawatir. Memutar matanya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia menemukan alasan dan diam-diam meninggalkan klan. Xiao Yan berjalan tanpa tujuan di kota Wutan dan dengan santai menanyakan berita tentang klan Jialai. Hilangnya Liu Xi pasti akan menimbulkan sensasi di dalam klan Jialai. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak bisa menemukan kelainan apapun di klan Jialai. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuh terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tidak heran jika Jialai Bi ini adalah pemimpin klan. Dia benar-benar bisa menekan berita ini. Tetap saja, dia mungkin bisa menekan ini selama sehari tetapi dia tidak bisa melakukannya selamanya. Setelah obat penyembuhan yang tersisa terjual habis, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiao Yan tertawa dingin beberapa saat sebelum menuju ke rumah lelang primer di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiao Yan mengenakan jubah hitam seperti biasanya dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Saat memasuki rumah lelang, Xiao Yan dengan sopan dibawa ke ruang VIP oleh seorang pelayan wanita cantik. Dia menunggu beberapa saat sebelum Ya Fei yang tampak anggun muncul dengan senyuman di depan Xiao Yan. Haha, tamu penting. Xiao Yan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang? Mengangkat teko-teh, dia secara pribadi membungkukkan tubuhnya dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan saat dia berbicara. Entah itu disengaja atau tidak, kulit putih salju yang menarik di dada Yan Fei muncul dan menghilang saat dia membungkukkan tubuhnya untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang terpaku padanya. Tatapan Xiao Yan hampir hilang dalam pemandangan indah tapi dia menggunakan kemauan yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batuk kering. Tatapannya tidak meninggalkan cangkir tehnya saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah tua dari saku dadanya dan mengeluarkan 5 botol batu giok kecil darinya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, hari ini, saya di sini untuk memenuhi kesepakatan kita. Karena Ya Fei sudah tahu tentang identitasnya, Xiao Yan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya. Tatapan Ya Fei tidak pernah meninggalkan botol giok kecil pada penampilan mereka. Kegembiraan muncul di wajahnya yang mempesona. Ya Fei dengan elegan duduk di kursi di samping Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol batu giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botolnya. Sebuah pil bundar berwarna hijau dengan nakal meluncur keluar dari botol. Mengambil napas dalam-dalam dari bau obat yang menyerang lubang hidungnya, mata indah Ya Fei menyempit. Beberapa saat kemudian, Ya Fei akhirnya dengan penuh perhatian mengembalikan pil ke botol. Dia melemparkan senyum menawan dan indah pada Xiao Yan yang ada di sampingnya. Sepertinya Xiao Yan Didi bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan Jialai. Kalau tidak,
Mengapa Anda datang untuk menyelesaikan kesepakatan kami secara prematur? Petik 2. Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gulungan lain yang berisi nama-nama beberapa bahan obat. Bahan obat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan seseorang. Secara alami, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiao Yan merasa hatinya sakit. Menerima gulungan dari Xiao Yan, Ya Fei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, tahu arti Xiao Yan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia melanjutkan untuk memanggil pelayan wanita dan memintanya untuk segera menyiapkan apa yang ada di daftar. Duduk di ruang VIP yang tenang, Xiao Yan, yang diam, tiba-tiba berkata, tampaknya klan Jialai telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber bahan obat baru. Klan Jialai sekarang bekerja dengan pemasok obat di kota Telan, namun harga bahan obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di kota Wutan. Ya Fei mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Untuk berpikir bahwa mereka bersedia. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melanjutkan sambil tersenyum. Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang pengangkutan obat-obatan ini? Mendengar ini, tangan Ya Fei yang memegang cangkir teh bergetar. Matanya yang indah menatap pria muda di sampingnya dengan takjub dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Rampok. Setelah senyum pahit, Ya Fei sekali lagi menghela nafas, klan Jialai benar-benar tidak beruntung bertemu dengan iblis kecil sepertimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Ya Fei menjadi diam. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan gulungan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia diam-diam berbisik, saya telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di kota Telan. 2 hari yang lalu, klan Jialai sekali lagi membeli bahan obat senilai 400.000 koin emas. Kumpulan bahan obat ini akan mencapai kota Wutan sore ini. Petik 2. Klan Jialai hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk kumpulan bahan obat ini. 300.000 koin emas yang tersisa adalah kredit. Melindungi bahan obat adalah prajurit dari klan Jialai, 3 dosi dan dadosi. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan doze. 400.000. Jumlah yang sangat besar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum sambil menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika kumpulan bahan obat ini hilang, saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertanggung jawab kepada pemasok obat. Dengan klan Jialai saat ini yang hampir bangkrut, kredit 300.000 emas ini akan menjadi pukulan terakhirnya. Petik 2. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan seorang pelayan wanita yang baru saja masuk. Setelah menangkupkan satu tangan di atas yang lain dan berterima kasih kepada Ya Fei, dia maju dan menerima ramuan obat sebelum berjalan keluar dari aula tanpa melihat ke belakang. Duduk di kursi dan melihat cara Xiao Yan pergi, Ya Fei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas, tindakan anak kecil ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Orang tua itu, Jialai Bi, kemungkinan besar akan berada dalam masalah besar. Bab 93, Penghancuran Obat-obatan. Di tengah jalan 7 atau 8 kereta kuda perlahan-lahan berlari di jalan di bawah terik matahari dari panas siang hari. Dalam panasnya yang luar biasa, para penjaga di sekitar gerobak basah kuyup dalam kabut keringat yang halus dan suara-suara gelisah keluar dari gerbong. Bagian dari tim pendamping adalah Jialai Nu, bintang 3 dadosi dan salah satu dari 2 tetua klan Jialai, dianggap sebagai salah satu yang terkuat di kota Wutan. Dengan kekuatannya, menyuruhnya secara pribadi mengawal bahan obat menyoroti pentingnya mereka memegang klan. Namun, tampaknya Jialai Nu tidak menerima berita tentang hilangnya Liu Xi. Jika tidak, tetua akan segera mengembalikan bahan-bahan mahal. Jialai Nu duduk bersila di salah satu kereta kuda. Terlepas dari berapa banyak gerbong yang dilempar dan diguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan untuk beberapa waktu, dia menjadi tidak sabar setelah 2 hari perjalanan. Ini semua karena klan Xiao sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialai Nu mengatupkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati bahan obat yang ditumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan pasti akan membuat transportasi lebih nyaman.
Cincin kelas rendah hanya memiliki 2 atau 3 meter kubik ruang dan untuk menyimpan sepenuhnya semua bahan obat itu akan membutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan kelas rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan seluruh klan Jia Lai memiliki 2. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggunakan metode gerbong yang rumit untuk mengangkut bahan-bahannya. Dengan lelah mengedipkan matanya, Jia Lai Nu, yang mulai tidur siang, menyadari bahwa kereta di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, Jia Lai Nu hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi, ketika seorang penjaga dari klan Jia Lai datang bergegas dari depan. Dia segera melaporkan, "Penatua, ada seorang pria berjubah hitam menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jia Lai Nu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutang, siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jia Lai Nu menganggukkan kepalanya sedikit dan melompat dari kereta kuda. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Tatapan Jia Lai Nu menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara yang dalam. "Kamu pasti anggota klan Jia Lai, kan?" Sebuah suara tua keluar dari bawah jubah hitam. Wajah Jia Lai Nu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Lusinan penjaga di belakangnya segera menarik senjata mereka dari pinggang mereka dan menatap dengan tidak ramah pada pria berjubah hitam yang tidak dikenal dan misterius itu. "Yah, sepertinya aku benar." Melihat reaksi dari Jia Lai Nu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan menuju konvoi. Dengan dingin memperhatikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jia Lai Nu mengambil busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur membungkuk seperti tali. Setelah dilepaskan, panah itu berubah menjadi angin yang ganas dan melesat ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Menemani panah itu adalah peluit angin yang menakutkan. Namun, ketika jaraknya 1 meter dari pria berjubah hitam, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Menonton adegan di depannya, wajah Jia Lai Nu berubah warna. Kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari seorang dadoshi. Perlahan melepaskan napasnya, Jia Lai Nu meraih tombak panjang berwarna biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Douki biru samar terpancar dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode Qi-nya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jia Lai Nu menatap tajam pada pria berjubah hitam itu. Dia menyesuaikan tubuhnya sedikit sebelum tiba-tiba melompat dari tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas ke depan dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara, Jia Lai Nu mempertahankan wajah hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba dan bergetar hebat. Douki di atasnya bersinar cemerlang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih, teknik Suandou rendah, adalah teknik terkuat yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Jia Lai Nu. Periode pelatihannya yang panjang telah memungkinkan dia untuk menguasai teknik Dou ini dengan sempurna. Dilepaskan dengan kekuatan penuh, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan bintang 6 dadoshi tidak akan berani meremehkannya. Mengikuti teriakan dari Jia Lai Nu, gelombang biru besar yang terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam tongkat panjang biru yang bersinar. Gelombang besar energi naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menghantam ke arah pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konvoi, sorakan bangga meletus saat melihat tetua mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu dengan beberapa perampok, tetapi masing-masing dari mereka semua terbunuh di bawah tombak Jia Lai Nu. Di mata kebanyakan orang, korban lain akan segera ditambahkan. Gelombang biru besar bergulung di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba melebar. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati. Melihat targetnya hampir dalam jangkauan, ekspresi seram melintas di wajah Jia Lai Nu saat dia tersenyum dingin. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya. Tepat ketika tongkat panjang hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya.
Gambar wajah halus dan cantik terungkap di bawah sinar matahari tercetak di mata Jia Lainu. Ini, apakah bajingan itu dari klan Xiao? Menyadari wajah yang dikenalnya, mata Jia Lainu menyipit dan niat membunuhnya langsung tumbuh. Tombak panjang itu semakin dekat. Namun, saat hendak melakukan kontak, nyala api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu ke arah Jia Lainu, yang berada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang menghilang. Di jalan, sorakan tiba-tiba terhenti. Penjaga klan Jia Lai, seperti bebek dengan leher patah, melebarkan mulut mereka dan terengah-engah. Kesombongan di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika tatapan mereka sekali lagi jatuh pada pria berjubah hitam itu, teror di dalam seperti bagaimana seseorang akan melihat monster. Memindai para penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul, menyentak jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke kereta di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Dengan ledakan teredam, kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan semua orang yang tumpul. Bab 94, Pandangan ke depan yang buruk. Apa? Semua bahan obat dihancurkan oleh seseorang. Raungan marah di dalam aula besar hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga gemetar yang berlutut di depan Jia Laibi memiliki wajah penuh ketakutan saat dia menelan ludahnya sendiri. Sambil gemetar ketakutan, dia berkata, penatua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obatnya. Wajah marah Jia Laibi tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemah saat dia jatuh ke belakang, ke kursi di belakangnya. Jia Lainu adalah salah satu dari 3 dadosi dari klan Jia Lai. Kematiannya menambah kekacauan yang dihadapi klan Jia Lai saat ini. Melihat reaksi Jia Laibi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu juga penuh dengan kesedihan. Pada saat itu, pikirannya mengingat kekuatan menakutkan dari pria berjubah hitam itu. Sulit membayangkan bahwa tetua kedua, dadosi bintang 3, benar-benar akan dibakar menjadi abu oleh pria misterius itu. Adegan menakutkan telah memberi mereka rasa takut yang sebenarnya. Siapa yang membunuh tetua kedua? Setelah beberapa menit hening, akhirnya Jia Laibi mulai pulih secara bertahap. Suaranya yang sedikit serak mengungkapkan betapa besar pukulan kematian Jia Lainu baginya. Saya tidak punya ide. Saat itu, pria itu mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Tapi dia bisa mengendalikan semacam api putih, yang juga merupakan nyala api yang ditimpa oleh tetua kedua. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam, mengontrol api putih. Setelah keheningan singkat, wajah Jia Laibi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah pilihan seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan klan Jia Lai dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Jia Lainu. Semua kriteria ini menyebabkan citra alkemis berjubah hitam yang tidak sengaja ia temui di rumah lelang terlintas di benaknya. Mengingat sikap hormat yang ditunjukkan Yafei dan Guni kepada alkemis berjubah hitam itu, Jia Laibi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal. Saat itu, hanya karena pernyataan dari Liu Xi, mereka mengira klan Xiao cukup beruntung untuk mempekerjakan seorang alkemis pemula. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis klan Xiao jauh lebih kuat daripada Liu Xi yang tidak kompeten. Jia Laibi dengan lembut menggelengkan kepalanya saat kemarahan jahat melintas di matanya. Bahan obat senilai 400.000 koin emas dihancurkan dan terlebih lagi, mereka masih berutang 300.000 koin emas kepada pemasok bahan obat di kota Talan karena masalah arus kas. Jia Laibi awalnya bermaksud untuk memurnikan ramuan obat ini menjadi obat penyembuhan dan menjual obatnya untuk membayar kembali pinjamannya. Dengan perkembangan terakhir, semua rencananya hancur. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Jia Lai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat dihancurkan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Jia Lai telah habis, bagaimana mereka akan menemukan uang dalam jumlah besar? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jia Lai akan hancur total oleh acara ini. Brengsek, tidak dapat memikirkan solusi, Jia Laibi membanting telapak tangannya dengan marah ke meja di sampingnya. Segera,
Meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan sebuah pecahan kayu mengenai wajah seorang penjaga yang berdiri di sampingnya. Yang terakhir hanya mengatupkan giginya dan menahannya. Mengambil napas ringan, Jia Laibi dengan paksa menekan kemarahan dan kebencian jahat terhadap klan Xiao di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja bertindak tenang ketika dia berkata, bagikan semua obat penyembuhan yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, saya ingin semua orang diam tentang semua yang telah terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Ya, tubuh penjaga itu bergetar ringan sebelum dia dengan hormat memberikan jawaban. Setelah itu, dia bangkit dan dengan cepat keluar dari aula. Menatap aula besar yang kosong, Jia Laibi dengan lelah bersandar di kursi. Kali ini, bahkan jika klan Jia Lai berhasil bertahan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Sejak saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan klan Xiao. Memikirkan hal ini, Jia Laibi menghela nafas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal telah memulai konflik dengan klan Xiao saat itu. Namun, penyesalan ini datang agak terlambat. Setelah menyelesaikan beberapa masalah lainnya, Xiao Yan melepaskan penyamarannya dan dengan cepat kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk memperbaiki beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum dengan cepat mengirimkannya ke Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil dan matanya yang sedikit merah jernih, Xiao Yan menerima dorongan besar untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari setelah Xiao Yan menghancurkan ramuan obat dari klan Jia Lai, kota Wutan terus tetap tenang di permukaan. Namun, orang-orang yang lebih jeli mulai menyadari bahwa anggota klan Jia Lai yang telah menyebabkan masalah di dekat pasar klan Xiao menghilang secara diam-diam. Kesombongan mereka yang biasa juga telah berkurang. Di hadapan tindakan tak bisa dijelaskan klan Jia Lai, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Ruang pertemuan Xiao Clan, apa yang coba dilakukan klan Jia Lai akhir-akhir ini? Apakah mereka mencoba memberi kita kesan lemah? Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiao Zhan menyipitkan alisnya saat dia berbicara dengan tiga tetua di aula. Wajahnya dipenuhi kecurigaan. Bertukar pandang satu sama lain, ketiga tetua menggelengkan kepala serempak. Setelah bersenandung dalam, tetua pertama perlahan berbicara, kelainan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jia Laibi adalah pria yang licik. Dia mungkin melakukan beberapa skema, lebih baik berhati-hati. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya. Secara alami, sebagai orang yang bijaksana, dia tidak akan santai menghadapi tindakan klan Jia Lai. Mengalihkan pandangannya, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Xiao Yan yang hampir tertidur di kursinya. Bajingan itu tampaknya tidak dapat menunjukkan minat pada masalah klan. Yan apakah kamu bertemu dengan tetua yang terhormat baru-baru ini? Xiao Zhan bertanya secara acak sambil mengangkat cangkir tehnya ke mulutnya dan menyesapnya. Bentuk sapaan yang akrab. Yan mengacu pada Xiao Yan. Mendengar pertanyaan Xiao Zhan, ketiga tetua pun mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Pentingnya tetua yang terhormat itu bagi klan Xiao dipahami bahkan tanpa mengatakannya. Namun, ternyata hanya Xiao Yan di seluruh klan Xiao yang disukai. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tetua yang terhormat sendirian. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang merasa iri. Dengan malas mengangkat kelopak matanya, Xiao Yan berkata dengan suara bosan, aku pernah melihatnya. Setelah keheningan singkat, dia melanjutkan, dia bermaksud untuk mengambil saya sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhan yang mengangkat cangkir teh membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang dipenuhi dengan emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut ke kursinya. Menelan air liurnya, dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin menjadikanmu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan melihat wajah Xiao Zhan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah ketiga tetua meringis dengan alis rajutan, Xiao Yan mengangguk malas. Bagus, dengan wajah memerah, Xiao Zhan mengosongkan cangkir tehnya sekaligus dan dengan bersemangat berdiri. Dia mondar-mandir di ruangan dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Saya tahu bahwa anak saya bukan orang biasa. Sialan, siapapun yang berani menyebut putraku, cacat, di masa depan akan dibunuh secara pribadi olehku. Petik 2. Menonton sikap gelisah Xiao Zhan,
Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, dalam setengah bulan, aku akan pergi berlatih dengan guru. Saya khawatir itu akan lebih dari setahun sebelum saya kembali. Petik 2. Xiao Zhan tercengang. Senyum di wajahnya berkurang saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk Akademi Jianan? Jianan adalah akademi top terkenal di seluruh benua Douqi. Jika Anda dapat mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Petik 2. Saya akan mengikuti ujian masuk, tetapi saya mungkin melewatkan 1 atau 2 tahun. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantuku melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. SL, Nalan Yanran, mantan. Tunangan Xiao Yan, Nalan Su, ayah Nalan Yanran. TL, Kapten Utama Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita arogan itu telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang tabu bagi Xiao Yan, wajah Xiao Zhan bergetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiao Yan dengan malas meregangkan tangannya dan menangkup bagian belakang kepalanya saat dia perlahan keluar dari aula besar. Tawa samar pemuda itu melayang di aula besar. Karena aku membuat janji saat itu, aku harus menepati janjiku dan bertemu dengannya. Haha, bukan karena aku ingin dia melihatku dalam cahaya yang lebih baik, hanya saja aku ingin memberitahunya bahwa pandangan ke depannya sangat buruk ketika aku akhirnya bertemu dengannya. Bab 95, Keadaan Klan Jia Lai. Saat beberapa hari berikutnya perlahan berlalu, jumlah obat penyembuh yang dijual Klan Jia Lai di pasar mereka di kota Wutan mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol terakhir obat penyembuh akhirnya terjual, anggota klan Jia Lai yang bertanggung jawab menjual obat tidak punya banyak pilihan selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berdesak-desakan di luar. Aku sangat menyesal, karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup sementara. Tentara bayaran yang mencari tempat yang lebih baik di luar kios menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah melotot marah pada pekerja kios untuk waktu yang lama, mereka mulai memarahi dengan marah. Saat kerumunan bubar, beberapa pelanggan yang kurang sopan mencaci maki penjual obat secara verbal. Berita bahwa klan Jia Lai telah menghentikan penjualan obat penyembuh menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama dari semua orang adalah keterkejutan diikuti oleh beberapa yang menyombongkan kemalangan mereka, beberapa yang merasa menyesal, dan beberapa yang menghela nafas. Tanpa dukungan obat penyembuh, klan Jia Lai, dalam perang melawan klan Xiao, kalah total. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, klan Jia Lai sangat lemah dan pengaruh mereka di kota Wutan tidak mungkin pulih ke tingkat berpengaruh tinggi yang mereka nikmati di masa lalu. Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak terkendali. Xiao Zhan dengan gelisah mengambil 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menekan kebahagiaannya dan bertanya kepada utusan itu sambil tersenyum, bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka? Rumah klan Xiao, ruang pertemuan. Klan Jia Lai telah kehilangan sumber obat penyembuhan mereka. Mendengar berita bahwa bawahannya telah membawanya, Xiao Zhan tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan. Saya tidak punya ide. Sejak hari itu ketika Jia Laiao dan Tuan Muda Xiao Yan bertarung, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Xiao Zhan dan ketiga tetua terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka diam-diam ke Xiao Yan, yang duduk di salah satu sudut. Kenapa kau menatapku? Ini tidak ada hubungannya denganku. Melihat 4 pasang mata menatapnya, Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan polos. Xiao Zhan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak percaya penolakan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah berkonflik dengannya? Betul sekali, pemimpin klan, anggota lingkaran dalam klan Jia Lai secara tidak sengaja membocorkan bahwa tetua kedua klan Jia Lai, Jia Lai Nu, dibunuh oleh seorang pria berjubah hitam ketika dia sedang mengangkut bahan obat. Setelah ragu-ragu sebentar, utusan itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki Xiao Zhan yang berjalan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk membubarkan utusan itu. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata dengan senyum lebar, Yan
kurasa tidak ada orang di seluruh kota Wutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 Dadoshi Jia Lainu selain milikmu, guru. Xiao Yan menggosok hidungnya dan menghela nafas. Dia tanpa daya menganggukkan kepalanya. Jia Lainu memang mati. Mendengar pengakuan dari Xiao Yan, Xiao Zhan juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan Jia Lai, yang telah berjuang selama beberapa dekade dengan klan Xiao, benar-benar jatuh ke dalam kemunduran karena seorang pemuda lajang. Perasaan ini, Xiao Zhan tersenyum pahit dan berkata, aku tahu bahwa alasan tetua yang terhormat untuk memberikan bantuannya adalah karena kamu. Namun, jika ada waktu, tolong sampaikan terima kasih klan Xiao kami. Kami berutang banyak padanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ceroboh menganggukkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jia Lai mencoba keluar dari kekacauan ini. Xiao Zhan tertawa pelan. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam persaingan pasar obat penyembuh, klan Jia Lai mundur setelah mengalami kerugian besar dan kerugian besar ini telah melemahkan klan Jia Lai sementara klan Xiao diuntungkan. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib menarik diri mereka dari posisi awal yang menyedihkan untuk memenangkan kompetisi. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuhan itu setara dengan pendapatan tahunan mereka dari sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka di dalam kota Wutan jelas telah melampaui klan Jia Lai dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang primer telah membuat isyarat niat baik karena Xiao Yan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh kota Wutan. Namun demikian, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jia Lai telah menerima pukulan yang mengerikan, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak berani diremehkan oleh siapapun di kota Wutan. Klan Jia Lai juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Oleh karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus bersaing, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka, tampaknya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang diduduki sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jia Lai mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuh, pemasok obat kota Talan mengirim kelompok yang dipimpin oleh 2 Dadoshi. Mereka dengan agresif memasuki rumah keluarga klan Jia Lai dan dengan kasar menuntut agar Jia Lai membayar 300.000 koin emas yang terutang kepada mereka dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok bahan obat kota Talan setara dengan memperburuk masalah bagi klan Jia Lai. Pada saat ini, bagaimanapun, Jia Lai tidak berani sembarangan menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari klan Jia Lai terlepas dari seberapa marahnya dia. Karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari di seluruh klan Jia Lai, mereka hanya dapat menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh dari utang yang mereka miliki. Tak berdaya, Jia Lai hanya bisa menebalkan kulitnya dan berusaha meminjam uang dari kekuatan yang memiliki hubungan lebih baik dengan klan Jia Lai. Namun, ada jauh lebih banyak orang yang bersedia berbagi dalam kebahagiaan Anda daripada membantu dalam kesedihan Anda. Melihat keadaan menyedihkan klan Jia Lai saat ini dan permusuhan dari klan Xiao, kekuatan yang pernah memiliki hubungan baik dengan klan Jia Lai tidak ingin terlibat dalam kekacauan. Membantu klan Jia Lai sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao yang sedang naik daun. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jia Lai tidak dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup. Dengan wajah murung, Jia Lai kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, menjual pasar. Jia Lai Clan memiliki total 3 pasar menengah dan 4 pasar kecil di kota Wutan. Yang ingin dijual Jia Lai adalah 2 pasar menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, anggota klan Jia Lai bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan dalam keadaan shock. Pendapatan dari 2 pasar ini pada dasarnya merupakan setengah dari pendapatan klan Jia Lai. Dipaksa untuk menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika pasar memiliki kerumunan yang cukup, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar ini biasanya dikendalikan oleh klan Jia Lai dan klan Xiao. Klan Aoba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya,
Pendapatan mereka terutama berasal dari sarang perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Karena itu, setelah mendengar bahwa klan GLI bermaksud menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereda, mereka menjadi berkecil hati. Di kota Wutan saat ini, hampir semua kerumunan didominasi oleh pasar klan Xiao. Selain pasar klan Xiao yang sangat menguntungkan, semua pasar hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar pada saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar klan GLI pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik tidak punya banyak pilihan selain menarik minat mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, GLIB, yang awalnya mengira akan ada lonjakan minat, sekali lagi merasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh klan Xiao saat ini telah mencapai tahap yang begitu hebat. Dengan tenggat waktu 2 hari semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, GLIB mulai berkeringat dengan cemas. Saat GLIB menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore membahas tentang harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing dengan harga murah 200.000 koin emas. Di depan wajah GLIB yang sangat muram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu menyombongkan diri dengan 2 perjanjian penjualan, merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, klan GLI akhirnya berhasil menyingkirkan kelompok dari pemasok bahan obat. Melihat penagih utang seperti bandit itu meninggalkan halaman, GLIB merasa ingin menangis, meski tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengusir para penagih utang, seorang anggota klan datang bergegas untuk melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual di pagi hari sekarang berada di bawah nama klan Xiao. Mendengar berita ini, GLIB yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Menyaksikan GLIB dibawa dengan tergesa-gesa ke dalam ruangan, semua anggota klan GLI menghela nafas. Sejak saat itu, klan GLI dikutuk menjadi kekuatan kelas 2 di kota Wutan.